Nah, bagi orang-orang yang bagaimana orang itu bisa masuk neraka, ya itu sudah dijelaskan dalam Quran. Apa nih? Saya salah satu contohnya dalam Quran ceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunal adabil adbari la'allahum yarji'un. Nah, ayat ini menceritakan seseorang di dunia dan seseorang di akhirat dan bagaimana nanti dia kembali agar mereka kembali. Nah, seseorang di dunia diceritakan, sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia apa? Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat apa? Ini satu ayat ini tidak terputus. Masih satu ayat. Kalau siksa besar di akhirat berarti ini dia seorang ini masuk neraka. Nah, kalau siksa kecil di dunia ini apa? Siksa kecil di dunia, kalau kamu tersiksa di dunia itu apa? Rumahmu, mobilmu, atau tubuhmu? Tubuh. Padahal tubuh itu identik dengan sakit atau musibah yang menimpa kamu. Sakit atau patah kaki atau patah tangan dan sebagainya, itu musibah-musibah. Nah, sebenarnya siksa kecil di dunia ini termasuk orang sakit. Orang sakit ini dia sebenarnya diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang keterima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi seorang Islam itu harus memahami bahwa ada dosa yang selalu dia lakukan terus-menerus, sehingga Allah mengingatkan dengan sakit tersebut agar orang Islam tersebut itu kembali ke jalan Allah. Sebenarnya sakit itu ada rasa sayang Allah agar orang Islam tersebut atau siapapun orang itu kembali ke jalan Allah. Jangan lakukan hal tersebut. Saya kasih contoh, orang sariawan berarti masalahnya dengan mulutnya. Kalau mulutnya sobek berarti mulutnya ini pedas. Kalau ngomong pedas. Nah, di titik itu dia akan sariawan. Tapi kalau seorang yang omongannya pedas tetapi belum sakit sariawan, ringan, saya menerjemahkan apa? Orang itu imannya nggak kuat. Udah itu aja. Kalau imannya lumayan kuat, dia akan pecah sendiri mulutnya. Muncul sariawan itu bisa banyak, bisa puluhan di mulutnya pada saat dia taubatan nasuha tentang kalimat dan mulutnya. Itu kalau sariawan. Kalau mamanya kepalanya sering pusing, cekut-cekut dan sebagainya, ini urusannya dengan pikiran dia sendiri. Jadi dia berpikir ini pasti menyalahi aturan atau syariat Islam. Melamun yang berlebihan, emosi dalam berpikir, suuzon dalam berpikir, kan seperti itu. Sama, itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit jantung itu berhubungan dengan sesuatu darah yang dikeluarkan ke seluruh tubuh. Darah dari tubuh yang tidak baik dicuci, ya, kemudian digabung dengan oksigen, kemudian digabung dengan jantung, dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk memompa, berarti fungsinya jantung itu adalah untuk menggerakkan tubuh. Jadi kalau jantungnya bermasalah, berarti dia dalam menggerakkan tubuhnya setiap hari ada masalah. Yaitu biasanya kalau hubungan dengan jantung itu dengan emosi atau amarah. Kalau seorang itu jantungnya bermasalah, insya Allah amarahnya cukup tinggi, termasuk orangnya ya kaku dengan emosi. Nah, itu hubungannya dengan jantung. Nah, disinilah sebenarnya orang harus paham. Kalau dia didiagnosa oleh dokter sakit jantung, insya Allah berarti dia ada dosa di hadapan Allah Ta'ala. Siapapun orangnya, entah itu orang biasa, orang punya ilmu, orang ilmu apalah, orang ilmu ini atau pengajar ataupun ilmunya ilmu agama, sama Allah tidak melihat. Kalau orang yang punya ilmu agama terus nggak sakit, nggak ada. Al-Quran itu untuk semua manusia. Semua manusia. Manusia yang non-muslim ya boleh silahkan baca Quran. Manusia Islam ya apalagi Quran itu adalah pegangan hidupnya. Jadi harus difahami. Jadi kalau ada orang tetap dia itu sakit, berarti dia menyalahi ayat tadi bahwa apa saja musibah yang terjadi disebabkan dari buah tanganmu, berarti dia ada dosa. Apapun, siapapun, jabatan apapun yang dia miliki di hadapan orang atau manusia, tidak peduli Allah. Karena nanti di akhirat Allah tidak peduli bahwa oh dia seorang petani, oh dia seorang dosen, oh dia seorang politikus. Enggak, dia seorang pendakwah. Enggak peduli Allah itu. Yang Allah pedulikan itu hanya ketakwaannya kepada Allah. Hanya itu. Nah, kalau orang seperti itu sudah jelas, dia akan jelas masuk neraka. Jelas kok itu. Apalagi tobatnya enggak pernah tobat tentang kesalahan dan dosa-dosanya. Dia kaku, dia happy aja dengan kekakuan. Dia keras, dia happy dengan kerasnya. Kalau dia Islam, oh saya kan ngikutin sahabat Nabi yang namanya ini, oh tidak boleh seperti itu. Yang kita lakukan kan sebenarnya harus mencontoh pada Rasul.